what's up guys? Welcome back to CB Raider channel. Ya men. Nah, sekarang gua lagi kesempatan diajak jalan-jalan nih guys sama ownernya Bakmi Jawa Pandut. Ya, pada tahu kan Bakmi Jawa Pandut kan? Ya, pokoknya itu bagi kalian yang tinggal di daerah Karawang, Jakarta, Kemanggisan atau di Depok, di Cibubur, cobain tuh. Di situ ada cabang Bakmi Jawa Pandut guys. Nah, mau tahu rasanya pokoknya kalian cobain dulu dah, pasti bakalan pengen balik lagi nyobain itu karena salah satu yang masak gua. Nah, ini ya, salah satu calon entrepreneur juga nih guys, calon pengusaha. Pengusaha lu mas? Siapa namanya mas? Ceng-ceng itu kambing. Kenalin dong. Sama-sama. Ini namanya kembali di tim Bakmi Jawa. Nah, kita lanjut perbincangan kita sama Pandut nih. Mungkin ada beberapa hal yang ngomong sekarang ini kan eksklusif nih, gue lagi sama Pandut nih, kita mau ngobrol-ngobrol dikit-dikit lah ya. Mungkin biar teman-teman para pecinta bakmi juga tahu histori dari Bakmi Jawa Pandut ini kayak gimana sih gitu. Jadi biar selain menikmati hidangannya juga bisa mengetahui historinya gitu kan. Jadi awal mula terbentuknya bagaimana, proses bisa sampai saat ini itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ini mumpung lagi ada Pandut di belakang, kita mulai tanyain aja yuk. Nah Pak, ini awal buka bakmi ini apa visinya itu apa sih Pak gitu? Apakah hanya sekedar hobi memasak atau emang untuk cari penghasilan atau apa Pak? Coba Pak kita ceritain dikit ke teman-teman nih biar teman-teman pecinta bakmi pada tahu nih story dari Bakmi Jawa Pandut nih Pak. Ya, kalau kita bilang di awal histori bakmi mas, itu yang tergambar pasti teman-teman mungkin sekarangnya kali ya melihat ada bakmi 5 terus mungkin kalau cabang dilihat rame gitu kan ya. Tapi sebetulnya perjuangannya itu luar biasa. Di awal buka kita kerjain sendiri, apa-apa sendiri. Jadi kita ya semuanya sendiri mas. Kalau visinya sendiri, saya kan tadinya karyawan. Jadi memang dari dulu sih senang wirausaha. Jadi apa-apa dikerjain, maksudnya nggak cuma bakmi ya. Di buku catatan saya udah ada 39 mas, 39 usaha dan semuanya alhamdulillah gagal. Banyak kan? Ya gagal. Usaha Pandut ini banyak loh, tapi ya itu ya, ada jatuh bangunnya lah itu. Ya, karena kita bahasa halusnya sebetulnya bukan gagal, kita belum berhasil. Jadi gagal itu sebetulnya ilmu kita. Kita kuliah kerja nyata, kalau sampean di universitas kita belajar 1 semester sampai 3 semester, 5 semester berpuluh-puluh juta lah. Ini sama, kita langsung KKN namanya. Iya, kuliah itu sama juga. Jadi visi saya itu waktu itu hanya awalnya memang saya kepengen di usia 40 saya punya brand sendiri dan saya tidak ikut kerja sama orang. Makanya saya wirausaha itu dari umur 23 tahun mas, 23 tahun. Jadi visinya itu ya awal ya kepengen sendiri. Nah kalau sekarang visinya udah beda lagi mas. Visinya kita sekarang kalau kita udah bisa berdiri ya kita sebagaimana mungkin kita bisa membuka lapangan pekerjaan ke orang, ya kan? Anak-anak muda ya kan? Sebetulnya teman-teman yang nganggur itu bukan karena dia misalkan dia nganggur, juga bukan karena mereka nggak punya skill lah. Kita latih ya kan dari yang nol, kita belajarin masak, akhirnya dia bisa chef, dia mengembangkan diri. Nah itulah visi kita. Jadi visi kita sebetulnya di samping kita usaha tentunya juga bisnis cari untung, tapi kita juga memberikan manfaat. Jadi mereka juga suatu saat nanti kan
pasti nggak gabung sama kita. Kita juga kalau mau gabung silahkan, tapi dengan ada planning karir. Kalau mereka katakanlah mau buka sendiri ya kita support, cuman tidak untuk 3 tahun mendatang karena kita tetap masih butuh. Jadi itu visinya, dan itu semua dilalui awal bakmi itu dari tahun 2008 mas. 2008? Ya, 2008 12 kita, tahun ya? 12 tahun ya. 2008 kita pertama buka itu di Pujasera. Pujaseranya punya Pak Jenderal, namanya Pak Jenderal Agus. Waktu itu sewa itu masih di angka 300.000 per bulan. Ya kita buka sore pulang kerja, terus istri masih mengandung sama anak yang prepare. Pokoknya kalau diceritain sedih mas. Kita buka sore jam 3, tutup jam 11. Terus kita paginya belanja ayam, saya langsung kerja. Terus kebetulan kita masuk pagi, bisa dibayangkan kan? Iya. Mungkin ya sekarang pun juga belum dikatakan enak, tapi memang kita yang namanya usaha itu nggak ada yang enak, terus menerus. Benar. Itu Mas Ebri. Benar, jadi kalau mau sukses dalam arti kata hidup kita bisa bermanfaat buat orang lain, ya kita harus buktikan dulu kita itu pantas nggak untuk suksesnya. Semoga teman-teman kalau mau buka usaha apapun semuanya lah Semangat ya. semangat, harus semangat. Mentalnya yang penting, Mentalnya Pak, ya? harus Benar, kuat. benar. Kalau warung kita rame, mental kita mental kuat. Iya. Mental warung rame, mental kita mental kuat capek, ya kan, Mas? Iya, Badan sakit semua, tapi kita senang. Sebegitu sebaliknya, kalau warung kita sepi, mental kita capek nungguin orang. Tapi itu udah rezeki. Yang penting kita tetap melakukan inovasi, perbaikan buat customer, karena output kita adalah customer Ya. Oh, jadi dari tahun 2008 Pak ya, awal-awal ya, Pak ya? 2008. Oh, nah itu idenya apa kayak emang waktu itu dibikin tuh langsung teng 2008 gue mau bikin bakmi langsung gitu, apa emang sebelumnya ada ide-ide lain gitu Pak? Sudah, sebelumnya ide-ide lain, karena saya emang pecinta kuliner bakmi sama soto. Sebetulnya dulu saya mau buka soto mas. Soto saya mau buka itu, soto itu karena makanan favorit saya di Semarang. Bakmi juga iya. Kenapa ini makanan tradisional enak kok nggak sampai ke Kerawang? Dan kalau kita mungkin lihat di taman-taman hiburan, tempat hiburan yang ada brand di situ adalah brand luar negeri. Kenapa brand lokal nggak masuk? Jarang. Padahal nggak kalah enak loh. Rasa kita loh ya kan. Nah itu cita-cita. Nah itu jadi idenya ya seketika, pokoknya udah action aja, langsung kita nah, ya kan, kita ada uang sedikit sambil diperbaikin action. Iya benar. Ya pas buka alhamdulillah yang beli cuma 5. Alhamdulillah masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Itu awal-awal ya Pak, awal buka ya. Awal buka itu saya catat di buku istri saya itu 5 mas. 5 itu yang beli siapa? Ya tetangga-tetangga, bukan orang lain. Yang kedua kita alhamdulillah saya masih jadi karyawan, yang beli ya teman-teman pabrik. Kan itu teman-teman itu supportnya luar biasa. Ya, kita masih hari kedua itu yang beli 3 ya kan. Kita buang bahan, itu kenyataan mas. Jadi sekarang sampai mungkin nembus angka ratusan porsi sebelum COVID, dan sekarang kita agak ngedrop ya. Kita intinya alhamdulillah mas, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah mengeluh, karena kita itu nggak tahu yang datengin orang itu siapa, yang datengin untuk makan kita itu siapa, itu aja. Tapi pernah ada rasa putus asa nggak sih pada saat awal buka bakmi? Kan yang beli tadi katanya 5 ya, 3 ya gitu, langsung nih gue langsung down nih kayak gini nih gitu. Apakah nanti mungkin kedepannya apakah bakal rame atau enggak gitu, terus jadi bikin mental bapak itu turun gitu? Pernah nggak ada rasa seperti itu Pak? Kalau mental sih namanya manusia iya, tapi putus asa enggak. Mental turun iya, tapi putus asa enggak mas. Karena kalau saya putus asa saya berpikir lagi, siapa lagi yang akan menguatkan, sementara saya punyanya putus asa. Gimana yang menjalankan? Nah itu mas. Jadi
sempat istri juga nangis. Kenapa saya tanya nangis? Ya kita jualan dari jam 3 sampai jam 11, yang beli cuma 4 orang mas. Nah itulah mental yang kita dapat sekarang. Jadi semuanya lah sama mas. Nah, Mental itu yang harus kita pegang. iya. Dan di saat Bapak down itu, kira-kira menurut Bapak apa sih kata-kata yang bisa bikin Bapak tuh semangat gitu buat biar nih teman-teman para UMKM juga mungkin bisa ikut tergerak hatinya biar just langsung kayak apa namanya apa sih ya namanya semangat buat teman-teman tuh biar tetap terus berkarya, tetap terus berusaha, tetap terus apa namanya berjuang gitu di tengah masa pandemi ini. Kira-kira waktu itu kata-kata apa bikin Bapak tuh bisa langsung mantap mentalnya gitu loh Pak? Kalau kita bicara begitu, kita ingat pada tujuan awal. Iya. Apa tujuan awal kita? Tujuan awal saya membuat bakmi maupun usaha lain adalah saya ingin mandiri, karena cita-cita saya di umur sebelum usia 40 itu saya udah harus keluar dari zona nyaman kalau dibilang lah ya. Di kuadran berapa tuh Pak? Kuadran 1 mas. Kuadran 1 kita bekerja untuk orang lain. Kuadran 2 kita bekerja untuk diri sendiri. Contohnya saya dulu pedagang ya kan, itu namanya diri sendiri. Nah sekarang kita udah semi kuadran 3, kita bekerja business owner ya kan, semi autopilot lah. Semi autopilot. Nah jadi kita tinggal pun juga saya disupport sama teman-teman. Yes. Nah itulah. Nah yang keempat kita jadi investor. Cuman semua orang yang mau jadi pengusaha maupun jadi investor itu biasanya rata-rata mereka akan jadi pedagang. Jadi jangan takut mas, kita dikatakan pedagang kotor, mereka nggak tahu uangnya, yang tahu kan kotornya. Kalau kita di pabrik, sepatunya udah necis ya kan, bajunya keren, nggak ada salahnya mas. Lebih baik kita usaha sendiri, membesarkan brand sendiri. Siapa tahu nanti brand kita itu mau diterusin sama anak-anak kita. Ini mumpung eksklusif nih, mumpung Pandut masih belum apa namanya, masih apa mungkin suatu saat Pandut bisa jadi seorang pembicara kan. Apa Pak namanya Pak kalau pembicara itu Pak? Itu motivator. Namanya motivator ya, itu maksud gua. Montoritor. Mentor. Mentor. Suatu saat kan mungkin bisa jadi loh. Nah, kita kan gini mas, apa yang reality, yang namanya motivator itu kan jangan hanya memberi motivator, tapi kalau bisa dia punya pengalaman, membuktikan ya kan. Kalau hanya motivator, dia sekedar motivator, nggak pernah punya pengalaman, ya itu bukan motivator, provokator namanya. Jadi cuma ngomong doang Pak ya. Sekarang kan kita kan ngomong tapi ada bukti loh. Ini dulu loh. Saya ini mas, saya itu dulu paling anti sama yang namanya ikut seminar. Contoh dulu mas, benar. Ini saya dikasih semangat sama istri. Setelah saya ikut istri saya ke Jogja, pernah ke Malang juga ikut apa namanya motivator teman-temannya, dan memang ternyata kalau kita ikut seminar itu bukan kita ngelihat motivator itu dia siapa, tapi memang apa ya, kita itu niatnya untuk silaturahmi. Nah itu di situ nanti kita terbentuk komunitas mas. Makanya teman-teman katanya, kamu kenal sama ini. Ya karena kita bertemannya sama ini, ya kan? Kalau kita bersama itu ya udah kenalnya itu aja ya kan. Gitu. Kita kembali pada saat kita lelah itu udah pasti ada. Ini nggak akan ada habisnya. Mungkin bakmi 15 nanti kita nggak tahu ya. Sampai ke 50. Amin. Ada ya kan, kita nggak tahu Mas Rudi. Sama kita yang namanya cita-cita tuh harus setinggi langit, tapi kita jangan ambisius. Betul, balik lagi lah. Kalau kita mau nyerah, tujuan kita apa sih, usaha. Nah itu kan. Jangan tujuannya hanya mencari uang, tapi kita untuk ke depan apa. Itu mas. Berarti intinya sih untuk sebuah keberhasilan kita tidak luput dari apa namanya support yang namanya keluarga. Pak ya. Itu nomor 1. Doa istri, doa orang tua apa ya. Dan jangan salah teman-teman mas. Kita berbuat baik ke teman-teman. Saya juga pernah ngalamin kan cukup kayak sakit. Ya kan, saya di support sama teman-teman. Begitu juga teman-teman, kalau kita sakit saling kita support, itu paling penting. Bergaulnya dengan siapa itu kita akan menjadi apa, itulah nanti yang akan kita jadi seperti apa hidup kita. Kira-kira nih Pak, untuk di Karawang sendiri ini kan ada 3 cabang Pak ya.
itu mau coba buka satu lagi cabang atau berapa, atau emang udah di stop, apa mau coba nanti barangkali ada teman-teman lain yang mau ikut gabung, bisa gimana, atau hubungin Bapak atau gimana Pak kira-kira Pak? Oh sudah Mas, di Kerawang sudah 3 udah cukup. 3 Kita ya. sekarang fokusnya pembenahan ke semua cabang. Pembenahan. Jadi kita SOP semua rata sama, rasa semua rata sama. Kalau sekarang ini kan masih mungkin yang masak teman-teman A ini enak, masak teman-teman B ini enak, kita hilangkan itu. Kita sama itu semua, katakanlah elemen karyawan, tim, semuanya kita satu, kita sama tujuannya besaran banget. Makanya kita masak pun juga sama, metode pun sama. Kalau di sini rasanya manis enak, ya di sana rasanya nggak ada asin enak, tapi sama manis enak. Iya, semua rasa itu udah sesuai dengan SOP ya Pak ya. Oh. Untuk chef-chefnya sendiri semua juga mungkin udah dilatih Pak ya, biar semua tuh standar satu rasa ya gitu ya, jadi nggak ada perubahan rasa atau yang lain-lain Pak ya. Gitu. Nah ini menurut apa namanya, barangkali Bapak ada kesan dan pesan nih Pak buat para teman-teman nih, khususnya ya mungkin yang lagi apa ada usaha untuk membuat usaha baru gitu, UMKM baru, kira-kira ada pesan nggak Pak untuk teman-teman nih kira-kira? Tarik sis! Pesannya apa ya? Ya pesannya kita mulailah dari hal yang kecil, Mas. Jangan kita punya modal, punya uang, terus kita langsung besar. Nggak ada Mas, semuanya berawal dari kecil. Seperti orang kita baru lahir, sama kan, mulai dari tengkurap, merangkak, jalan kaki, lari. Kamu usaha nanti langsung gede-gede, kasih rame, tahu bangkrut, stres nanti. Iya. Itulah, mulailah yang kecil, nggak apa-apa. Kita mulai katakanlah jualan kalau belum punya modalnya modal dengkul, kita jualan di rumah. Sama kita juga dulu jualan di rumah, ada pesanan tiap sore nganter ke pabrik 40, 30, itu namanya modal pertemanan Mas. Jalin pertemanan yang baik. Mulailah dari sesuatu dari yang kecil. Jadi jangan langsung besar Pak ya, coba dari yang kecil dulu gitu kan, coba nanti kalau emang sekiranya bisa apa namanya mengembangkan lagi ya mungkin ditambahin lagi gitu Pak ya. Nah itulah di sini. Pokoknya nanti kalau emang teman-teman pengen lebih jelas lagi untuk menanyakan apapun gitu, ngobrol-ngobrol sama Pandut siap ya Pak ya? Ya, Bisa ya langsung datang ke yang di mana Pandut biasanya? KGP ya, yang biasa Nah, di ada Mas John ini. Mas John Ludi. ada. Nah, ini juga Mas John Ludi ini timnya Pandut juga. Tarik sis! Semongko. Ya. Terus. Pokoknya tetap semangat buat para teman-teman UMKM, maksudnya agak-agak belobot nih gue bahasnya karena gue baru nge-vlog lagi ya, sudah 1 tahun nih gue vakum nih semenjak corona. Emang iya sih, corona ini udah bener apa ya, tidak terlihat tapi menakutkan gitu loh ya. Ya, betul. Betul kan? Dan sekarang saya melihat Mas, corona itu jadi pelajaran buat kita. Nah. Mas. Tolong sebutin semua hampir perusahaan raksasa sebesar apapun Benar. tumbang. Nah. Makanya kita perusahaan-perusahaan kecil ini, maksudnya kita dagang ini, kita harus sabar Mas. Harus terus survive Pak ya. Survive kita. Iya benar. Kita jadi pengusaha itu nggak bisa mikirin maaf nih untung Mas. Benar. Kalau kondisi begini yang kita pikirin karyawan Mas. Benar. Karyawan kita mikirin untung buat diri kita nggak dapat. Yang penting tetap usaha apa kita biar survive. Semua karyawan kita harus kita gaji dengan benar. Itu Mas. Benar Pak. Saya sampai tidak bisa berkata-kata guys. Ya. Luar biasa emang Pandut ini. Biasa di luar Mas. Bisa di luar. Orangnya emang kocak nih Pandut ya. Pokoknya Pandut tuh welcome lah buat teman-teman yang mau ngobrol gitu ya. Dia langsung kabarin aja, bilang Pak saya mau discuss nih Pak, saya mau apa namanya ngobrol-ngobrol nih Pak nih gitu kan, atau mau gimana, langsung aja kontak. Jangan duit Mas ya. Kalau duit sih iya sama itu juga. Iya. Semua juga sama lagi corona gini Pak, duitnya lagi kosong. Iya. Makanya kita nge-YouTube kan.
Pokoknya itu gitu guys. Ya. Thank you, terima kasih banyak ya sudah stand terus di CB Rider Channel. Jangan lupa klik subscribe, like dan share-nya supaya video ini bisa dibagikan ke teman-teman yang lain biar lebih bermanfaat, maksudnya lebih berfaedah lah intinya gitu lah ya. Buat debat sih gue ngomong dah. Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.